Hai X Level, apa kabar kalian hari ini? Teacher Nani harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran kita di semester yang baru. Nah, karena semester yang baru, walaupun kita belajar dari rumah, masih daring, kita harus tetap semangat. Ya, nggak boleh malas-malasan ya nak ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Thank you Lord Jesus for your blessing in our life Jesus. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so we can understand what teacher explained to us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, sekarang sediakan buku tema F kamu. Topik kita hari ini yaitu tentang suhu dan kalor. Suhu yaitu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang dimiliki suatu benda. Satuan suhu di Indonesia yaitu derajat Celcius dan alat untuk mengukurnya adalah termometer. Panas atau kalor yaitu salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda atau energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan panas adalah kalori dan alat untuk mengukurnya yaitu kalorimeter. Termometer. Termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei, seorang ilmuwan Italia, dengan menggunakan udara dan air pada tahun 1592. Dan pada tahun 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit, seorang ilmuwan Jerman, membuat termometer berisi air raksa. Sedangkan pada tahun 1742, seorang ilmuwan Swedia yaitu Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Dan di Indonesia banyak menggunakan termometer Celsius dengan ukuran 0 sampai 100 derajat. Sumber energi panas. Yang pertama yaitu matahari. Matahari dikenal sebagai sumber energi panas terbesar di bumi yang berfungsi membantu proses fotosintesis tumbuhan, kemudian menghangatkan hewan yang berjemur, dan untuk mengeringkan pakaian yang basah, mengeringkan padi, garam, dan juga ikan asin. Yang kedua yaitu sumber energi panas api. Yang ketiga listrik. Yang keempat gesekan antara dua benda, contohnya menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Kemudian menggosok-gosokkan mistar atau penggaris plastik dengan kain kering. Yang ketiga, menggosok-gosokkan dua batu atau dua kayu kering. Perubahan benda akibat perubahan suhu. Yang pertama yaitu pemuaian. Pemuaian yaitu perubahan benda yang ditandai dengan penambahan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena kalor atau panas atau suhu tinggi. Sedangkan perubahan yang kedua yaitu penyusutan, yaitu perubahan benda yang ditandai dengan pengurangan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena dingin atau suhu rendah. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada zat padat yaitu logam, kaca, dan karet, untuk zat cair, air, dan minyak, dan zat gas yaitu udara. Berikut adalah contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan benda. Yang pertama, kaca jendela. Ukuran bingkai jendela biasa dipasang lebih besar dari ukuran kaca sebenarnya. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Apabila bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka jendela akan retak atau bahkan pecah saat terkena panas. Selain itu, kaca juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan ukuran kaca berkurang dan kembali terbentuk ruang pemuaian di antara kaca dan bingkainya.
Yang kedua yaitu rel kereta api. Sambungan rel kereta api dibuat ada celah di antara dua batang baja rel. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi baja rel saat terkena panas di siang hari. Apabila sambungan rel tidak diberi ruang pemuaian, maka rel akan melengkung dan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Selain itu, baja rel juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan baja rel kembali ke ukuran semula dan terbentuk celah di antara dua batang rel. Yang ketiga, ban sepeda, motor, dan mobil. Ban sepeda, motor, dan mobil tidak diisi udara terlalu banyak. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi udara di dalam ban saat terkena panas di siang hari. Apabila ban diisi terlalu penuh, maka ban akan mengeras, bahkan dapat meletus dan membahayakan pengemudinya. Selain itu, udara di dalam ban juga mengalami penyusutan saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan udara di dalam ban kembali ke ukuran semula. Yang keempat yaitu kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel listrik dan telepon biasa dipasang kendur atau tidak tegang. Hal ini untuk mencegah kawat atau kabel putus saat mengalami penyusutan di malam hari atau suhu dingin. Selain itu, kawat atau kabel listrik juga akan mengalami pemuaian sehingga mengendur pada siang hari atau suhu panas. Yang kelima, termometer air raksa dan alkohol. Penggunaan termometer menerapkan prinsip pemuaian zat cair, yaitu alkohol dan air raksa yang akan memuai saat suhu naik. Saat termometer badan ditempelkan ke bagian tubuh yang panas, air raksa dalam termometer akan memuai dan naik dan berhenti sampai angka tertentu yang menunjukkan suhu badan. Oleh karena itu, termometer tidak diisi penuh air raksa atau alkohol untuk memberikan ruang pemuaian saat suhu naik sehingga termometer tidak pecah. Ketika termometer tidak digunakan, air raksa akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Yang terakhir yaitu gelas kaca. Pernahkah kalian melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba retak atau pecah saat dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Bagian dalam gelas akan memuai lebih cepat daripada bagian luarnya, sehingga menyebabkan gelas kaca retak dan pecah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menuangi gelas yang bersuhu dingin atau gelas basah dengan air panas yang baru saja mendidih. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Let's pray. Thank you Lord Jesus for your blessing in our life. Jesus, we are finished to study thematic. Now we want to continue the others activity. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we have prayed to you. Amen. Okay, bye-bye X level. See you on next time ya. Don't forget to stay healthy. Okay, bye-bye.